datang. Ya, untuk lagu pembukaan buat para kori-koriah yang mengikuti workshop kali ini, Kembalimu. Mas Ahmad, gedein lagi. Harapan dari sejak. Ayo tepuk tangan buat Every Generation. Serta ketenangan jalan hidup ini tanpa ada cobaan. Sayang, harapan itu tak pasti, karena cobaan akan terjadi untuk menguji sabar diri dan ketakwaan. Akankah kita tetap tegar menjalaninya dengan keikhlasan, ataukah terjerumus ke dalam keputusasaan? Katakanlah kami ini dalam miliknya Allah, yang akan kembali kepadanya kapan dan di mana saja, dan berdoalah mohon ampunan dan kesalahan agar mendapat keriduan dan pertolongan. Pernah menjuari juara 1 Kabupaten Sleman tahun 2014 pada bulan kemarin. Selanjutnya, Untuk yang kedua ada yaitu Ustazah Nurul Zakia yang berasal dari Semarang. perlu kita ketahui juga bahwa Ustazah Zakia pernah menjuari juara 1 tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2014 bulan Beri tepuk kemarin. tangan untuk Kori-Koriah Yogyakarta. Untuk itu pada beliau berdua dipersilahkan. Kepada Ustazah Nurul Karimatul Ulia dan Ustazah Nurul Zakia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا
فإن زللتم من بعد ما warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insyaallah kita termasuk pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Pembina UKM Jika Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga, yang kami hormati Ustadz Haji Mukmin Aidil Mubarak SPDI selaku narasumber workshop nasional, yang kami hormati sesepuh dan keluarga besar JIH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga, dan yang berbahagia peserta workshop nasional Tilawatil Quran. Kami ucapkan selamat datang dalam acara workshop nasional Tilawatil Quran 2014 dengan tema Hiasilah Al-Quran dengan suara. Ya, untuk meningkat waktu, marilah kita awali dengan pembukaan. Itu kita buka dengan
bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi, acara kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Pembacaan selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM ZIH Al-Mizan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Haidar Ali dipersilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya. Yang kami hormati Bapak Pembina UKM CG Al-Mizan, Bapak Jarod Wahyudi. Yang kami hormati sesepuh dan keluarga besar UKM CG Al-Mizan, Mas Robert, Mas Ujang, terus yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh panitia Semarak Miladiah ke-15 UKM CGA Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang kami cintai seluruh peserta yang sudah hadir di sini, yang sudah merelakan waktunya, sedikit waktunya untuk mencari ilmu sedikit di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan, karena berkat atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu tentang workshop nasional tilawatil Quran ini, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Bapak Haji Mukmin Ainul Mubarak yang sudah berkenan hadir di UIN Sunan Kalijaga ini. Salawat serta salam tak lupa kita selalu junjung tinggi ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa-jasanya lah yang dulu kita hanya bisa belajar Al-Quran, bisa belajar mengaji itu hanya dari batu, daun dan lain sebagainya, tapi kita sudah bisa menggunakan hal-hal yang berbau digital untuk mengaji, apalagi untuk membaca tilawatil Quran itu sendiri. Kami mewakili seluruh pengurus UKM CGA Al-Mizan. Kami berterima kasih banyak atas partisipasi jenengan-jenengan semua yang sudah menyempatkan hadir untuk belajar tilawatil Quran itu sendiri, dan kami memohon maaf jikalah nanti pelayanan dari kami kurang berkenan di hati jenengan semua, kurang mengenakkan hati, kurang memuaskan dan lain sebagainya. Kami benar-benar memohon maaf, karena kami memang selalu banyak kekurangan, tapi dari kekurangan itulah kami nanti akan belajar untuk menjadi sebuah kelebihan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Haidar Ali atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu dari Pembina UKM CG Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga. Untuk itu kepada Bapak Dr. Anja Mentes Haji Jarod Wahyudi SHMA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Nabiyyina wa habibina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Pagi hari ini di tengah-tengah hiruk pikuk kampanye pilihan legislatif alias pilek, adik-adik juga melakukan kampanye Al-Quran. Tepuk tangan buat Al-Mizan. Saya kira tidak kalah serunya acara ini karena acara ini akan dibimbing oleh Syekhuna Ustadz Al-Kabir Haji Mu'min Adul Mubarak. Terima kasih Syekh Mu'min yang telah berkenan hadir dan membimbing para qari'at, qurra, para khufat dan para pecinta Al-Quran dan pecinta ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dan mau membuka diri belajar Al-Quran mendapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan yang benar, selalu menjadi ahlul Quran. Yang kami hormati Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Maksudin, yang telah berkenan hadir di acara ini. Terima kasih atas segala dukungan UIN Sunan Kalijogo. Saya kira jarang ada kegiatan mahasiswa yang bisa menggunakan ini, tapi kali ini UKM Al-Mizan mendapat kehormatan dari UIN dapat menggunakan tempat yang sangat istimewa ini. Terima kasih Pak Maksudin atas dukungannya. Saya kira saking cintanya Pak Rektor kepada Jamiatul Qurra wal Khufat sehingga tempat ini bisa kita gunakan untuk acara yang sangat mulia ini. Ustadz Ujang yang kami hormati, senior kita, guru kita, sekaligus pembimbing kita yang tidak pernah putus ya, meskipun tidak pakai SK Pak ya, tapi selalu membimbing adik-adik Al-Mizan, kelihatan maupun tidak kelihatan. Saya kira dukungan Ustadz Ujang luar biasa. Tadi beliau bercerita kepada saya, Pak Jarod, di Jogja ini kalau ada qari'ah yang bagus, itu lahirnya dari Al-Mizan. Alhamdulillah Pak ya. Tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa menjalin jaringan dengan para qurra di perguruan tinggi agama Islam yang lain, perguruan tinggi yang lain, masyarakat luas, lembaga-lembaga tilawah, tidak hanya di Jogja, tapi juga dalam skala provinsi, nasional, regional, dan internasional. Sebagaimana kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik melihat di internet ya, diklik itu Ustadz Mu'min itu sudah sampai di mana-mana karena Al-Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejaknya ya, menjadi qari'ah tidak hanya di Sapen ya, tapi juga di negara lain. Tadi malam saya sempat mengklik YouTube-nya Ustadz Mu'min itu, saya lihat beliau berduet dengan Ustadz Muammar sedang membaca Quran di Pakistan, di Iran, di Malaysia. Beliau sangat dielu-elukan ya. Karena itu rugi kalau kita tidak mengikuti bimbingan beliau pada hari ini. Saudara sekalian yang kami hormati, saya tadi terus terang tersentuh dengan bacaan qari kita tadi. Beliau membaca, dua qari tadi membaca surat An-Nisa kalau tidak salah ya, disambung dengan surat Al-Baqarah. Saya hanya sempat mengutip karena saya tidak hafal semuanya. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Benar ya? Kalau salah dibetulkan, karena saya bukan qari dan qari'ah dan bukan hafid ya, hanya pembaca saja.
Saya mencatat dari bacaan tadi itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 10 pesan bacaan Quran yang kita dengar pada saat pembukaan tadi. Saya mencatat ada 10 pesan. Yang pertama adalah kita diingatkan dan diminta hati-hati terhadap karakter orang munafik. Yang pertama disebutkan, orang-orang munafik itu suka menipu Allah. Yukhadi'una Allah. Diungkapkan dalam fi'il mudhari' itu artinya kebiasaan. Jadi mereka, orang-orang munafik itu suka menipu Allah. Kita berdoa di forum ini, mudah-mudahan para calon legislatif yang sedang kampanye dan menyebar uang itu tidak sedang menipu Allah. Ada cerita di kampung saya itu, seorang anggota legislatif ketika kampanye itu berjanji kepada warga desa, jangan khawatir, pilihlah saya. Kalau nanti saya terpilih, di kampung akan saya bangun jembatan. Salah seorang warga yang kritis bertanya, bagaimana Bapak mau bangun jembatan, kita nggak punya sungai. Tidak apa-apa, tahun depan kita bikin proyek baru, kita bikin sungai. Ya itu, kadang-kadang kita doakan aja di forum ini, yang bisa kita lakukan adalah berdoa, mudah-mudahan mereka mengatakan yang sebenarnya dan berlaku jujur ya. Saya kira salah satu yang bisa kita contoh dari Rasulullah adalah sifat siddiq, amanah, tabligh fatonah. Mudah-mudahan Al-Mizan bisa menyebarkan itu melalui bimbingan khusus tilawah ini. Pesan yang kedua adalah jangan malas. Wa idza qamu ilas sholati, itu ya. Qamu kusala. Berarti orang munafik itu ada yang sholat ya, tapi sholatnya bermalas-malasan ini. Saya kira ini koreksi bagi kita para pembaca Quran nih. Suaranya bagus ya, tajwidnya bagus ya. Bahkan Umar bin Khattab pun masuk Islam karena mendengar tilawah. Saya kira luar biasa. Dulu ada di Jogja ini seorang bandar judi yang sangat terkenal, namanya Bedmanto ya. Itu masuk Islam karena mendengar Profesor Dr. Hamka itu membaca Al-Quran dan tersentuh hatinya, lalu minta diislamkan. Itu ada seorang bandar judi terkenal ya, mendengar bacaan Quran itu lalu pengen masuk Islam. Saya kira luar biasa. Quran itu mukjizat Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak tersentuh itu berarti kita belum beriman dengan baik. Jadi itu pesan yang kedua dari bacaan qiraah tadi itu. Jadi jangan sampai malas dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, mereka memang sholat, orang-orang munafik itu, tetapi apa? Yurauna, mereka itu sombong, riak kalau sholat. Nah ini saya kira peringatan yang luar biasa. Yang ketiga itu, mereka berzikir ya, illa qalila, tapi sedikit ya, sudah sholatnya sedikit ya, sudah suka menipu, sholatnya dikit. Kalau sholat sombong, kemudian kalau berzikir cuma sedikit. Ini saya kira pesan dari ayat Quran tadi. Saya kira karena belum terjemah, saya terjemah ya. Saya yang syarahnya saya, karena saya anggota Al-Mizan, divisi tafsir mas. Dipertegas dengan ayat berikutnya, mudabdabina baina dzalika. Masya Allah ya, orang munafik ini betul-betul murokat betul ya. Sudah malas, sombong, zikirnya dikit, suka jadi peragu, maju mundur iya tidak. Ketika di depan ketua Al-Mizan bilang siap ya, ketika di belakang nggak datang. Nah itu sabar Mas Haidar ya. Tapi bagus, ini pendidikan. Jadi ragu, la ilaha haula, itu betul ya. Pokoknya nggak jelas ya, mudabdabin itu sudah maju mundur, ragu, kemudian kesana tidak, kesini tidak ya. Jangan-jangan orang kampanye begitu ya. Saya belum pernah jadi caleg ya, jadi belum pernah melakukan itu. Jadi begitu sikapnya, nggak jelas sikapnya.
Dan di surat berikutnya, kalau tidak salah surat Al-Baqarah ya, itu peringatan kepada kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina auliya. Wah, ini luar biasa ini. Ini kalau disampaikan di lapangan tempat kampanye itu, wah itu pesannya luar biasa. Jangan memilih orang kafir menjadi caleg. Iya, gimana Mas Mbak ya? Jadi ini pesan moral, kampanye dia itu ya. Untung di ruangan ya. Luar biasa itu. Jadi kita sudah punya pilihan. Pokoknya yang dipilih adalah pemimpin yang Muslim ya. Ini yang mengatakan Quran loh ya, bukan saya loh ya. Dibacakan Qori tadi. Jangan sekali-kali memilih pemimpin yang kafir. Ini peringatan yang luar biasa. Terima kasih kita diingatkan pagi-pagi oleh Qori'ah kita tadi. Dan yang ke-10 pamungkasnya adalah pesan moral yang sangat komprehensif, yaitu udkhulu fis-silmi kaffah. Wah itu saya betul-betul tersentuh betul itu. Masuklah Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah. Dan yang nomor 11, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali mengikuti langkah syaitan, karena dialah musuh kita yang paling nyata. Jadi musuh kita bukan saudara kita, bukan anak kita, bukan teman kita, bukan orang yang punya pemahaman yang berbeda, tapi musuh kita adalah syaitan. Demikian sambutan saya selaku pembina Al-Mizan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita semua meluruskan niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Syekhuna Mu'min Ainul Mubarak ini bermanfaat bagi kita, meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, dan komitmen kita di dalam mengamalkan isi substansi dari Al-Quran dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan pergaulan global. Dan adik-adik semua, para peserta, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya belajar qiraah, tapi belajar ulumul Quran, sejarah qiraat dari masa Nabi sampai sekarang, perkembangan ilmu qiraat dari dulu sampai sekarang. Mungkin sudah muncul bukan hanya qiraah sab'ah ya, mungkin aja qiraah samaniyah nanti ya, atau tis'ah atau asyrah ya. Kita akan dengarkan bersama-sama, dan siapa tahu akan lahir aliran qiraat baru dari Sapen ini ya. Madhab Sapen melahirkan qiraah baru. Itu yang kita harapkan ya. Demikian, mudah-mudahan semuanya mengambil manfaat dari acara ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabannya. Mestinya mengamalkan Al-Quran, jadi jawab salam harus juga semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil khuluqil mahmud wa ala alihi wa ashabil ladzina sayyiduna bil khulud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para khufat yang saya hormati, khususon akhinal karim Bapak Haji Mukmin Ainul Mubarak SPDI yang saya hormati,
yang saya hormati sesepuh ataupun pendiri Al-Mizan ya, hadir di tengah kita. Yang saya hormati pembina JK Al-Mizan, Haji Jarod Wahyudi. Nanti kalau disebut-sebut nyebutkan titelnya banyak keliru. Yang kita banggakan, kita cintai semua ada di mahasiswa, baik pengurus JK Al-Mizan maupun yang hadir. Saya yakin yang hadir ini menunjukkan satu rasa cinta terhadap Al-Quran. Allahumma wabil khusus nih Akhil Al-Karim Ustaz, nama lengkapnya Pak Robert Nasrullah, nama Ustaz kita Robert Nasrullah yang selalu setia mendampingi JK Al-Mizan. Saya ingat betul beliau di samping sebagai imam besar Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sekaligus sebagai pengasuh gitu ya Al-Mizan yang rutin. Meskipun mungkin tadi kata Pak Jarod ya, SK-nya mungkin masih diproses terkait dengan mudah-mudahan beliau nanti akan kita minta ya sebagai sesepuh sekaligus sebagai imam besar masjid kita ini. Allahumma amin. Ya, kita selalu berusaha begitu. Hadirin hadirat semua yang saya hormati, sebelum saya sampaikan sambutan, terlebih saya mohonkan pamit dan izin dari Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari, yang pada saat ini minta supaya saya mewakili beliau. Hadirin hadirat semua yang berbahagia, yang semua anak-anak saya ini ya, terutama yang masih kuliah, saya cukup bangga ketika hari ini juga kita akan mengadakan workshop nasional tilawatul Quran. Karena itu menguatkan apa yang pada waktu pembukaan saya ingat bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai pemeluk agama Islam, mestinya semakin mencintai, semakin rasa yakin, rasa iman yang betul-betul kuat bahwa dengan kita mengadakan acara seperti ini, pada hakikatnya kita dalam rangka memperkuat, memperkokoh agama kita Islam. Karena ketika kita bicara agama, lebih-lebih agama Islam, mestinya kita harus posisikan agama kita Islam ini agama yang betul-betul menjadi keyakinan secara utuh, tadi disebut ya, udkhulu fis-silmi kafah. Lah, dari mana kita memahami, meyakini keislaman kita, keberagamaan kita, memeluk Islam ini? Tentunya dari Al-Quran dan hadis sahihah atau sunnah sahihah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, ketika kita menjadi keluarga besar UIN, ini mestinya tempatkanlah ya, posisikanlah agama yang kita yakini, agama Islam ini ya, itu sama dengan posisi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ketika kita sebagai orang yang muslim, yang mukmin, mestinya kita betul-betul di dalam perilaku kita, di dalam berpikir kita, di dalam sikap, tata tutur dan seterusnya, itu kita landasi pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena disitulah agama. Ya, jadi jangan sampai sebagai orang Islam posisi agama itu di mana? Kalau saya katakan posisi agama itu ya pada Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita sebagai orang mukmin, orang muslim memeluk Islam, berarti apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rencanakan,
yang kita amalkan harus dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Maka tadi saya menguatkan dari apa yang disampaikan pembina Al-Mizan ini, bahwa bagaimana supaya kita betul-betul menjadi muslim yang kafah. Nah tentunya untuk menjadi muslim yang kafah itu kita harus tahu apa sih esensi Islam. Saya ingin tahu apa sih esensi Islam. Kita sudah menjadi muslim, muslimah ya, tapi ketika ditanya apa esensi Islam, apa substansi Islam, masih kebingungan. Nah ini esensi Islam. Kalau saya kembali Al-Ghazali, itu beliau katakan at-ta'ah wa tarkul manahi. Itu esensi Islam. Jadi ketaatan dan meninggalkan segala larangannya. Ini. Lalu Syekh Ali Al-Atas itu menambahkan at-taslim. Itu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara Islam, maka yang inti adalah at-ta'ah dan at-taslim. Nah, padahal ketika orang sudah menjadi muslim, muslimah, mestinya selalu tunjukkanlah at-ta'ah, selalu tunjukkanlah at-taslim. Ketika orang itu menjadi muslim yang kafah, otomatis at-ta'ah dan taslimnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau tak menjadi apapun menjadi diri kita, entah nanti profesinya sebagai dosen, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, misalnya menjadi pemimpin pesantren misalnya dan seterusnya, dia akan selalu menjadi at-ta'ah dan at-taslim secara utuh. Karenanya kita harus paham, ketika orang mau meluk Islam kok perilakunya tidak menunjukkan at-ta'ah dan at-taslim, maka dipertanyakan kemuslimannya. Nah, apa sebenarnya goal dari at-ta'ah? Tujuan akhir dari at-ta'ah adalah terhormat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Apa goal dari at-taslim? Adalah selamat. Berarti ketika orang memeluk Islam, mestinya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, situasi, kondisi apapun, itu harus dia terhormat dan dia selamat. Itulah saya katakan muslim yang kafah. Karena apa? Dasarnya tadi Al-Quran dan Sunnah. Disitulah agama. Nah, ini maaf sekali, ketika orang sudah kuliah di UIN kok nggak menampakkan itu, astagfirullah itu. Tadi disebut-sebut sudah bikinnya sedikit, kalau sholat malas-malasan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada sombong, pamer dan seterusnya itu. Nah ini harus dihindari. Karena itu sekali lagi saya mewakili pimpinan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Sigel Mizan di bawah bimbingan asuhan dari Pak Haji Jarul Wahyudi dan juga dari Ustadz kita pendiri Al-Mizan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Sigel Mizan betul-betul akan selalu menghiasi, akan selalu menyinari menjadi hiasan dan sinaran dan menjadi pondasi yang semakin kokoh kuat keberadaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Tadi saya katakan justru ketika kita memperkuat keyakinan kita, ilmu kita, amaliyah solihah kita dengan Al-Quran, ini saya yakin akan terhindar dari kesesatan itu. Karenanya menurut saya saya sering menyebutkan untuk ke depan kita harus selalu mengamalkan M5 itu, Molimo. Tapi bukan Molimo yang negatif loh Kita harus selalu pertama mempelajari, pertama kali membaca Al-Quran, itu penting Kalau di situ hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Kalau ada Zainul Quran bi aswatikum,
hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Tapi mungkin ada teks yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi niatnya kan baik kan. Jadi suaramu itu hiasi suaramu dengan Al-Quran. Berarti ketika bersuara selalu bersama Al-Quran gitu. Jadi bukan Zainul Quran bi aswatiku, hiasilah Al-Quran dengan suara yang indah, suara indahmu gitu. Baik. Jadi yang pertama adalah membaca. Ya. Yang kedua, mengerti yang dibaca. Ini penting sekali. Maka tadi saran dari pembina, tidak saja kita membaca, tapi kita mengerti yang dibaca. Ketika kita mengerti yang dibaca, insya Allah nanti tadi at-ta'ah wa taslim akan terjaga. At-ta'ah dan taslim akan terjaga. Tapi ketika tidak mengerti yang dibaca, itu bisa memahami, maaf ya, semau sendiri gitu kan. Nah, itu. Yang kedua, setelah mengerti yang dibaca, memahami yang ketiga memahami apa isi Al-Quran. Nah, itu. Lalu yang keempat, ini mengamalkan Al-Quran. Dan kelima, memasyarakatkan atau membumikan Al-Quran. Saya kira ini penting sekali. Jadi Al-Mizan tolong M5 ini untuk diri dan juga sekaligus dalam rangka kita memasyarakatkan, membumikan Al-Quran. Allahumma amin. Jadi dengan adanya hari ini workshop nasional tilawah Al-Quran yang langsung akan disampaikan oleh Mukmin Aidul Mubarak, kami berharap mudah-mudahan semua apa yang akan disampaikan nanti betul-betul akan bisa mencapai 5M tadi ya, 5M. Jadi kita pertama kali memang cinta membaca Al-Quran, yang kedua mengerti ya apa yang dibaca di Al-Quran itu, yang ketiga memahami isi kandungan Al-Quran, yang keempat mengamalkan, dan yang kelima memasyarakatkan atau membumikan ajaran Al-Quran. Demikian yang saya bisa sampaikan. Marilah workshop nasional tilawatil Al-Quran hari ini Sabtu tanggal 22 betul, 22 Maret 2014 secara resmi kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara workshop ini akan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan selanjutnya akan menjadi ilmu yang nafi bagi kita semua, yakni kita akan selalu menjadi hamba Allah yang benar-benar mengamalkan dan seterusnya terhadap Al-Quran. Karena itu sekali lagi terima kasih dan selamat kepada semuanya. Kami cukupkan sambutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang